Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertemuan tutorial, sebaiknya kita mulai dengan doa awal ya. Mungkin Catherine bisa memimpin doa. Sekarang dimulai. Doa selesai. Ya, saya absen dulu ya. Christabel, Catherine, Rifki, Murio, Victoria, Gracia, Cantika, Kadek, Nabila, Elizabeth. Seperti biasanya, saya tunjuk aja ya. Jadi nah, tulis ya dengan videonya. Kita bagi kan ada ketua ya kan, ada sekretaris laporan untuk sekretaris di papan ya. Silakan Nak. Ya, coba Christabel bacakan case title-nya. Jadi ada seorang ibu berusia 35 tahun membawa anaknya Y yang usia 5 tahun ke puskesmas dengan keluhan diare dan dehidrasi ringan. Ibu tersebut mengatakan bahwa mereka tinggal di daerah yang terkena dampak gempa bumi yang terjadi 2 minggu lalu. Banyak rumah roboh termasuk rumah mereka, sehingga mereka terpaksa mengungsi di tenda pengungsian bersama ratusan warga. Baik, Rifki nomor 1 Kak. Main problemnya apa? Pasien Y berusia 5 tahun menderita diare dan juga dehidrasi ringan. Berusia 5 tahun. Menderita diare dan dehidrasi ringan. Ya, Murio nomor 2. Bencana gempa bumi dari tenda pengungsian. Ya, tidak ke arah hipotesis ya. Victoria, Sanitasi buruk dan pengelolaan air bersih. Gracia, Kurangnya makanan yang bergizi. mekanisme, Untuk mekanisme bencana gempa bumi dan tinggal di tenda pengungsian. pelan-pelan enak. Bencana gempa bumi Cantika ya. dan tinggal di tenda pengungsian. Tanda panah ke bawah ya. Nabila, Sanitasi buruk dan kekurangan air bersih. ada tanda tambah plus. Elizabeth, Kurangnya makanan bergizi. tanda panah ke bawah. Christabel, Diare dan dehidrasi ringan. untuk more information anak-anak sudah diberikan ya. Nah, untuk more information itu artinya adalah informasi tambahan dari tutor ya. Dari tutor silakan Catherine tentang more information satu poin aja. Terdapat frekuensi dan intensitas gempa bumi yang meningkat. Dari urutan tertinggi. Ya, betul ya. Terus pelan-pelan. Frekuensi dan intensitas gempa bumi meningkat. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang diyakini oleh para ahli sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim global.
Murio, ambil satu kalimat aja. Pemanasan global menyebabkan perubahan tekanan atmosfer dan pergeseran lempeng bumi lebih sering terjadi. Victoria, Di pengungsian, fasilitas sanitasi sangat kurang. Air bersih sulit didapat. Dan banyak warga yang mengalami diare. Beberapa anak mulai menunjukkan tanda-tanda malnutrisi akibat keterbatasan makanan bergizi. nomor 6, karena tinggal dikit, disingkat aja ya. Nanti saya tunjuk, disingkat keyword aja. Nah, keyword saya tunjuk tadi terakhir, Cantika, nggak usah kadek, kadek disingkat aja kalimat terakhirnya. Kamu singkat aja, 2 kata aja, nggak keyword aja. Stres dan Trauma. ya, bisa gitu. Sekarang Kak I don't know, jadi seperti yang pelajaran yang sudah dapat dari kuliah-kuliah sebelumnya, dari internet, dari jurnal, dari textbook, silahkan mengisi I don't know. Nabila, kira-kira apa terkait ilmu yang sudah kamu dapat? Mungkin tentang sanitasi lingkungan. Boleh. Nomor 2, Elizabeth, apa kira-kira yang lagi ngetren tadi yang bahasa-bahasa asing itu di sebelum-sebelumnya di more info ya. Dari penyakit kulitnya. Boleh. Kristabel mungkin yang lagi ngetren, yang paling wah di sini dampak dunia. Frekuensi dan intensitas gempa. Boleh. Bencana alam ya. Ini yang utama tadi yang sekarang lagi ngetren di TV-TV yang kamu kuliah, yang ada di More Info, yang belum tersebutkan, yang sangat-sangat berdampak, ya kan? Sampai gempa bumi itu, sebelum gempa bumi itu apa? Kan gitu kan? Ya kan? Ya kan? Nah, ada apa? Catherine? Pemanasan global. Betul, bagus. Itu kan yang utama, sehingga terjadi terus berdampak. Awalnya adalah pemanasan global, jadinya gempa bumi, jadinya pengungsian, jadinya diare, jadinya sakit kulit. Nah, itu apa nanti dibalik-balik sendiri ya. Sekarang learning issue itu kan artinya Anda mencari problem solving ya. Nah, problem solving, jadi isu apa yang diangkat ya? Itu Rifki, kira-kira apa problem solvingnya tentang nanti yang kamu bahas itu, kamu itu learning isu itu mau menyelesaikan topik-topik apa saja? Kira-kira kan ada 5-6 topik ya di sini. Kalau Rifki apa idenya untuk learning issue? Yang penting untuk problem solving. Ya, Morio.
mungkin dampak kesehatan akibat bencana alam. Ya, tulis boleh. Seperti tadi ya, Catherine. Jadi mesti dari ini menjadi ini sama. I don't know mirip dengan isu temanya. Ya. Jadi sekarang seperti I don't know ya, learning isu itu ini menjadi ini ya. Victoria coba. Dari awal nggak apa-apa. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Masalah sanitasi air, sanitasi dan air bersih. Iya, sudah. Terus Gracia, learning isu apa lagi? Manajemen kesehatan anak dalam situasi darurat atau bencana. Iya, bagus. Sama dengan Edu tadi yang terakhir yang disampaikan Catherine. Jadi penyebab utama apa sampai ke bawah ya. Cantika, Kadek, Mungkin tanda-tanda malnutrisi pada anak. ya. Selanjutnya Nabila, Manajemen pengungsian dalam situasi bencana. seperti yang disampaikan Catherine tadi, mungkin nanti learning issue-nya harus menyampaikan apa penyebab utama tadi. Ada di idol itu. Elizabeth, ya. Bagaimana pemanasan global dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas bencana alam? Betul ya. Jadi anak-anak apa namanya di kuliah utama itu sudah diajarkan kuliah-kuliahnya di dalam kelas kecil ini adalah untuk praktek di lapangan, mengaplikasikan ya yang real dikombinasi ke dalam sebuah fakta. Kalau di kuliah besar itu teori-teorinya ya, jadi mengenai pemanasan global, kemudian faktor gempa bumi, dampak gempa bumi, penyakit menular, manajemen bencana, gangguan stres pasca trauma, kemudian rehabilitasi medik dan sosial pasca bencana, penanganan pengungsi saat bencana, penanganan gizi saat bencana, manajemen siaga bencana, itu sudah ada semua di kuliah. Nah, sekarang di kelas kecil ini bagaimana Anda mengaplikasikan untuk menjadi nanti siap di lapangan ketika terjadi ini, dilatih untuk berdiskusi ya. Itu mulai apa namanya, masalahnya apa, dugaan penyebab masalah apa, bagaimana mekanismenya, bagaimana teorinya, bagaimana solusinya. Nah, kemudian di tatap muka kedua nanti berarti ini akan menjadi PPT. Kemudian sambil mengerjakan laporan, ya. Kemudian di tatap muka ketiga nanti menjadi project. Projectnya itu bisa video, bisa poster yang terkait ini tadi learning issue. Bagaimana tentang siaga bencana. Sebelum ini dihapus oleh kelas lain, silakan ada yang mau foto dulu. Tugas foto sekretaris ya. Ketika mungkin duduk biar tidak mengganggu fotonya, difoto dulu ya untuk menjadi PPT. Nah, selanjutnya minggu depan karena ada libur-libur banyak bulan ini, jadi siapkan kesehatan Anda untuk siap menghadapi 2 kali tatap muka ya. Jadi masing-masing 100 menit ya itu. Nah itu langsung Rabu depan 2 kali tatap muka, jaga kesehatan. Nah baiklah anak-anak, seperti biasanya setelah kita menulis di papan ya, kemudian kita akan membuka tanya jawab ya boleh. Dan saya juga akan memberi
keyword-keyword tambahan mungkin tentang peraturan-peraturan ya. Jadi Anda tinggal lanjutkan. Pertanyaan pertama mungkin sesi pertanyaan, mungkin ada yang bertanya. Kristabel mungkin tanya apa? Mungkin pengaruh dari sanitasi yang bisa membuat kayak dia bisa diare sama dehidrasi. Ya, jadi gini ya. Jadi betul, Anda semester 4 masih dapat teori, sedangkan kami yang dosen sudah pernah di lapangan, di puskesmas ya. Jadi gini, kalau terjadi bencana alam, rumahnya kan hilang, ya kan? Mereka di pengungsian. Pengungsian adalah sesuatu yang tidak layak, tidak seperti biasanya di rumah, ya kan? Tidak ada air, ya kan? Atau ada air pun misalnya di kelurahan atau di sekolahan, bisa gitu kan kalau bencana alam. Itu kamar mandinya cuma 1-2, padahal penduduk Anda tahu jumlahnya banyak. Biasanya rumahnya ada 50 penduduk, 50 toilet. Nah sekarang 1 toilet, 1 keran, bayangkan, berarti kan air kurang. Ya, kalau air kurang berarti mereka sangat berebutan untuk buang air besar, buang air kecil. Kemudian juga dalam keadaan terpaksa kiriman-kiriman itu belum cepat nyampe kan, baru masuk media sosial, masuk TV, kementerian masih rapat ya, yang di pusat, yang di daerah, bupati, wali kota masih ketemu kepala dinas kesehatan, kepala dinas PU dan sebagainya. Nah sambil menunggu itu, tidak mungkin kan normal manusia hidup itu menahan kencing dan buang air besar. Nah disitulah akhirnya mereka tidak bersih seperti saat di rumah ya, tidak bersih, sabun tidak ada, air tidak ada, kemudian mereka makan bersama-sama, padahal kondisi tangan tidak bersih. Jadi akhirnya terjadi penularan penyakit, terjadilah diare. Terus yang kedua, nggak mungkin mereka mandi 2 kali. Saya bilang jumlah kamar mandinya sangat kurang ya. Jadi mereka akhirnya kena sakit kulit. Bagus sekali ya pertanyaan Kristabel. Nah, coba Catherine mungkin tanya apa? Bagaimana seharusnya pemerintah atau organisasi kemanusiaan menyiapkan fasilitas sanitasi dan penyediaan air yang bersih di lokasi pengungsian? Ya, jadi di setiap kementerian itu sudah, dan di setiap, kalau kementerian itu di pusat ya, kalau di daerah di gubernur, wali kota, bupati itu OPD namanya ya, kepala dinas. Itu mereka sudah punya manajemen siaga bencana. Jadi begitu, jadi sudah ada prosedur tetapnya, protapnya, standar operating prosedurnya sudah ada gitu. Jadi begitu terjadi bencana, dinas kesehatan melakukan A, kemudian dinas PU B misalnya dulu ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Pak Camat, Lurah itu melakukan apa, itu sudah ada. Jadi sudah ada siaga bencananya, tetapi tetap di lapangan biasanya tidak seperti teori. Nah untuk itu Anda sebagai calon-calon pemimpin dalam hal ini, Anda kan fakultas kedokteran. Kalau di lapangan Anda mungkin jadi kepala puskesmas, jadi Anda diberikan teori seperti ini. Nanti siaga bencananya ketika Anda sudah bekerja, Anda akan diajarkan oleh kepala dinas kesehatan setempat. Nah sebelum pertanyaan selanjutnya, mungkin saya bantu sekretaris bagian pencatat ya untuk keyword-keyword referensi ya, referensi. Kamu cari apa yang dimaksud dengan global warming ya, itu bisa cari di kemudian global warming ya, itu ada di kuliah ya, penyebab global warming ya, itu ya untuk laporan nanti ya. Tuh kemudian how does climate change affect human health, itu ya keywordnya ya. Buka itu nanti kamu ketemu
ketemu gambarnya. How does climate change affect human health, ya? Tuh. Itu yang perlu nanti jadi referensi di laporanmu ya. Terus apa saja faktor penyebab gempa bumi? Itu juga yang harus masuk laporan. Laporan yang masuk modul itu loh nak ya. Tuh. Kemudian apa dampak dari gempa bumi ya? Tuh. Kemudian penyakit diare dan kulit serta cara pencegahan di pengungsian. Ini kamu bisa buka WHO 2024. Di WHO 2024 itu ada mulai dari definisi. Kemudian ada tanda dan gejala ya di WHO itu. Kemudian ada pencegahan di pengungsian. Pencegahan di pengungsian ini di dalamnya subnya itu ada 1 kebersihan lingkungan, 2 kebersihan pribadi, 3 pengolahan sampah. Karena kalau ada bencana alam ini anak-anak, itu pasti banyak lalat, kecoa, kutu. Karena kan mereka tidur bersama-sama, makanan kalau di rumah yang normal kan ada tong sampah. Di sana tong sampah belum tersedia, jadi makanan dibuang sembarangan. Pasti diikuti binatang-binatang akan datang ya. Terus membuang proses MCK. MCK udah tahu ya nak, mandi, cuci, kakus pada tempatnya. Ini kamu bisa cari di Ihram Sultan, Ihram ya, IHRAM, Ihram Sultan, tannya pakai THAN.com 2010. Penyakit kulit juga ya, mulai definisinya itu sama, ada di WHO tadi. Manajemen bencana itu bisa kamu cari di undang-undang, tulis ya nah, nomor 24 tahun 2007 tentang definisi bencana. Adalah rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan baik oleh faktor alam maupun non alam maupun faktor manusia, sehingga timbul korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu ada di Undang-Undang Nomor 24 2007 ya, tentang bencana. Di sini juga ada nanti jenis bencana. Nah ini, Anda kan nanti calon kepala puskesmas ya. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu ada peran puskesmas dalam penanggulangan bencana. Pertama, pra bencana. Tadi ada yang nyebut sudah ya. Pemetaan. Ya, kamu kepala puskesmas harus bisa pemetaan. Kemudian koordinasi lintas sektor ya. Jadi kalau bencana tidak mungkin diselesaikan oleh satu instansi ya, satu dinas ya. Nah, jadi kalau kamu kepala puskesmas, kamu bersama-sama kepala dinas pasti didukung oleh banyak lintas sektor. Lintas sektor sudah tahu ya nak ya. Lintas sektor artinya ya, jadi bisa Kementerian Dalam Negeri, atau camat, lurah, TNI, Polri, yaitu lintas sektor. Jadi kamu kepala puskesmas tidak bisa bekerja sendiri, paling di pihak kesehatannya saja, penyuluhan, menyediakan obatnya gitu ya. Sedangkan nanti yang menyediakan sanitasi itu pihak lain ya. Kemudian yang menyediakan rumah, pengganti itu pihak lain. Itu untuk itu Anda dilatih koordinasi lintas sektor ya.
Terus pemberdayaan masyarakat, yaitu Anda nanti memberi penyuluhan ya, nah, memberi latihan kesiapsiagaan dan sebagainya. Nah, kemudian yang penting sekali di pihak kita kesehatan, karena ada seorang dokter, nanti yang lain-lain, infrastruktur, jalan rusak dan sebagainya itu ada dinas lain, adalah selain penyakit itu kan medisnya ya, badannya, adalah jiwanya. Jadi Anda cari keyword untuk referensimu nanti, gangguan stres pasca trauma. Namanya PTSD. Siapa yang di sana? PTSD siapa yang masih ingat? Iya. Pasca trauma syndrome disease ya. Selanjutnya PTSD ini sama nak, itu ada di WHO 2024 ya. Kamu cari nanti. Kemudian rehabilitasi medik dan sosial pasca bencana dilakukan dengan PFA, Psychological First Aid. Ya, kamu cari nanti definisinya PFA ya. PFA ini bisa kamu dapatkan di WHO 2020. Psychological First Aid ini PFA kamu cari di WHO 2020. Jadi tugasmu sebagai kepala puskesmas memberikan dukungan emosional dan praktis kepada individu, keluarga, dan komunitas yang mengalami kesulitan. Pendekatan ini berfokus pada membangun hubungan dengan penuh empati. Ini sudah diajarkan oleh Dr. Uci ya, spesialis jiwa ya, dan tanpa menghakimi ya, tidak boleh saling menyalahkan ya, guna menghadirkan ketenangan serta kenyamanan. Ini ada di Canadian, pakai C ya, Canadian Red Cross, Palang Merah tuh ya, Palang Merah ini Red Cross ya, 2019, Canadian Red Cross 2019. Kalau bencana kan Palang Merah biasanya turun tangan ya. Juga penanganan saat bencana, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, ini peraturannya nomor 03 tahun 2018 tentang penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana. Jadi pengungsi itu oleh negara dijamin haknya ya nak ya. Jadi mereka punya kompensasi dan pengembalian hak pengungsi. Ya itu buka nanti di Undang-Undang Nomor 24 tadi ya. Di sini pemerintah pusat maupun daerah memberikan kompensasi dan pengembalian hak berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan ya. Kegiatan kompensasinya apa aja? Coba mungkin pernah dengar di TV siapa Elizabeth. Kalau ini kan kehilangan macam-macam nih, rumah, pekerjaan, segala macam harta benda. Kira-kira dari negara dapat kompensasi apa? Dikira-kira aja, Elizabeth. Bantuan seperti
sembako. Betul ya, uang sembako jelas ya untuk makan. Apalagi Nabila? Mungkin bantuan untuk perbaikan rumah. Bagus, ya makanya saya bilang tadi lintas sektor ya. Nah, bukan hanya kita aja, semua dinas kadek, apalagi kompensasi dari negara. Mungkin memberikan bantuan kesehatan darurat seperti obat-obatan. Ya, Cantika. Bantuan rehabilitasi seperti yang dokter bilang kan kalau orang terkena gejala bisa bantuan rehabilitasi tersebut dari pemerintah. Ya, jadi ada psikiater, psikolog yang datang ya. Ya. Gracia, apalagi? Masih sama kayak yang Una, tapi kalau juga dibutuhkan kayak perlindungan kelompok yang rentan, kayak misalkan untuk bayi, balita, atau anak-anak sama yang udah lanjut usia gitu. Ya, bagus sekali ya, yang lemah-lemah ya. Bayi, ibu hamil, wanita, lansia ya. Victoria? Mungkin selain tadi teman-teman menjawab rumah juga bisa diberikan bantuan kayak rehabilitasi layanan dasar kayak listrik, air bersih, terus memperbaiki sanitasi juga di sini. Iya betul, ya sehingga apa namanya nggak ada listrik, nggak bisa belajar. Pas bencana itu ada ujian nasional misalnya kan ya. Terus tadi air juga ya, akhirnya dia terjadi diare, dehidrasi, penyakit kulit ya. Morio, apalagi kira-kira bantuan pemerintah hak pengungsi apa? Mungkin kompensasi sosial dan pendidikan. Bagus, contohnya kompensasi sosial. Bantuan anak sekolah dan kebutuhan belajar. Ya, Rifki. Mungkin subsidi pengurangan pajak dari pemerintah. Ya, bagus. Catherine. Mungkin sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana. Ya, bagus. Kristabel. Kemudian infrastruktur kayak jalannya, terus jembatan, sekolah, sama fasilitas pendidikan. Ya, bagus sekali ya. Berarti Anda selama ini bukan teori tapi sudah melatih membuka diri ya. Jadi belajar itu tidak boleh kayak zaman dulu guru bahasa Indonesia mengatakan kata dalam tempurung itu tidak boleh. Jadi kita harus membuka diri ya ke dunia luar. Nah, mungkin saya tambahkan pemberian upah kerja. Kan mereka tidak bekerja, kantor-kantor rusak dan sebagainya, rumahnya ditinggalkan, ya kan? Ada yang petani, ada yang buruh, ada yang macam-macam lah, sekolahnya tidak, kerja tidak. Jadi pemerintah memberikan upah kerja. Jadi sebisa-bisanya, ya mungkin tidak maksimal ya, seperti dapat gaji gitu ya. Terus pengurusan dokumen. Misalnya kayak dulu itu tahun 2005 di Aceh ada tsunami. Itu mereka itu kalau di normal itu kan sertifikat ke Kementerian Pertanahan itu kan ketat ya, jual beli rumah. Detail gitu ya sertifikat. Nah, dalam bencana itu mereka dibuatkan dokumen yang hilang ini memang rumahnya itu dipermudah gitu ya. Nah, terus habis itu dokumen satu, upah kerja gitu ya. Terus dikasih nanti kalau kembali ke rumahnya, kalau dia petani dikasih pupuk, bibit tanaman. Ternaknya kan mati juga ya, kena banjir, kena apa ya, nggak bisa ditolong. Nah itu. Terus juga sewa lahan usaha, rumah. Jadi semua tadi sudah disebutkan ya. Ada lagi ini penanganan gizi situasi bencana ini Kemenkes, tulis Kemenkes tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana. Terdapat 4 fokus ya menurut Kemenkes 2020 ini. Fokus pertama adalah pemberian makan bayi dan anak. Jadi sudah ada menyebutkan ya. Nomor 2, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan buruk. Nomor 3, suplementasi gizi. Nomor 4, intervensi dukungan gizi bagi kelompok rentan lainnya. Mungkin
diskusinya sudah cukup, bisa ditutup dengan doa. Toria. Oke, baik, dokter dan teman-teman, sebelum kita masuk SDD ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya berdoa saya membawa doa menurut kepercayaan saya Katolik. Teman-teman mohon diusahakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami sudah mendapatkan ilmu hari ini. Semoga ilmu yang kami dapat di hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nah, besok Rabu tanggal 28 ada 2 kali tatap muka ya. Karena ada hari libur disambung tatap muka 2 dan 3. Anda sudah siap? PPT, tolong ketua kelas, sekretarisnya menyiapkan jaringan TV ya. Jangan lupa ya jaringan TV karena PPT-nya dosen melihat di TV ya. Kemudian konsultasi laporan ya kan. Kemudian sekalian konsultasi produk, bisa poster, bisa video ya. Sampai ketemu di tatap muka 23 Rabu depan tanggal 28 Mei. Semoga sehat semua. Terima kasih.